Selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Sebelumnya, yuk kita perhatikan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online. Pertama, mandi ya. Berpakaian yang rapi seperti ketika beribadah di gereja. Kedua, siapkan Alkitab, handphone, atau laptop, atau komputer, atau televisi yang dapat terhubung dengan YouTube. Ketiga, duduk yang manis. Buka channel YouTube Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Bontang dan mintalah orang tua untuk mendampingi. Ibadah dapat dilakukan bersama dengan orang tua dan saudara di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu kakak ucapkan kepada adik-adik semua yang berada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan diri kakak sendiri. Nama kakak Widya Wulandari. Di sebelah kiri kakak ada kakak Seli, di sebelah kanan kakak ada kak Jerni, dan sebagai pemain musik kak Silas. Kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Shalom, selamat pagi. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita mengucap syukur senantiasa karena Tuhan telah menyertai kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Mari kita menyanyi Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
selama minggu ini pastinya adik-adik telah melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Mari dengan itu kakak undang kita semua untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi Tuhan kami berlumuran dosa. Dari Mazmur 111 ayat 9. Mazmur 111 ayat 9 berbunyi, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Amin. Keluaran 13 ayat 14 yang berbunyi, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur kita yang terdapat dalam Mazmur 19 ayat 14. Mazmur 19 ayat 14 berbunyi, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyi Kusiapkan Hatiku. Saat
minggu yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa setia dalam kehidupan kami, bahkan setia mendampingi kami di sepanjang ibadah ini. Saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita saksikan cerita berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Ia akan mendatangkan satu tula lagi bagi Firaun dan orang Mesir. Firaun tetap tidak mau mendengar perintah Tuhan. Ia tidak mau membebaskan orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Tuhan pun menyuruh Musa dan Harun menyampaikan pesannya kepada Firaun bahwa ia akan memberi lagi satu hukuman yang sangat keras kepadanya. Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, tetapi Firaun tidak mau mendengarnya. Musa pun pulang dan meninggalkan Firaun dalam keadaan yang sangat marah. Tuhan pun menyuruh Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada orang Israel supaya mereka bersiap-siap untuk berangkat keluar dari Mesir. Setiap keluarga orang Israel harus memotong domba jantan. Mereka dapat juga bergabung dengan tetangganya. Darahnya harus diambil dan dioleskan pada setiap pintu masuk rumah mereka. Dagingnya harus dimasak untuk mereka makan. Pada malam harinya, mereka semua harus berkumpul dalam rumah yang telah diberi tanda darah itu. Di dalam rumah mereka, mereka semua berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan mereka makan bersama. Mereka harus menggunakan pakaian yang siap untuk pergi. Mereka tidak boleh keluar dari rumah itu sampai besok pagi. Apa yang telah dikatakan Tuhan terjadi. Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya. Ia membunuh anak sulung orang Mesir dan hewan mereka. Tengah malam itu, Firaun Raja Mesir, para pejabat, dan semua orang Mesir terbangun. Terdengar suara tangisan yang keras dari setiap rumah mereka karena kematian anak sulung mereka. Firaun menjadi takut sekali kepada Tuhan. Ia pun akhirnya mau membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir negerinya. Firaun menyuruh mereka untuk segera pergi dari Mesir. Ia memberikan semua yang diminta dan dibutuhkan orang Israel supaya mereka pergi secepatnya. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Firaun. Sungguh Tuhan mengasihi mereka. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana dengan cerita tadi? Apa yang bisa kita ambil? Ya, tadi dengan judul Paskah pertama. Adik-adik sekolah minggu, Paskah adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang Israel dari kematian. Bukan karena mereka layak, tapi karena kasih Allah yang mengasihi mereka dan kasih setia Allah yang tetap setia kepada perjanjiannya.
Demikian juga dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang sulit, mari tetap setia kepada Tuhan. Karena kita meyakini bahwa kasih dan janji Allah tetap selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Amin. Adik-adik, mari secara bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kecintaan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh berjumpa dalam ibadah online pada saat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam perjumpaan ini ada sukacita yang kami miliki Tuhan. Melalui puji-pujian
bahkan melalui ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk dipergunakan dalam pelayanan di dalam jemaat. Di surga kami berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan berkati firman-Mu agar setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan dapat menyimpan dengan baik dalam hati dan menjadi bahagian dan berkat dalam kehidupan setiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam keberadaan, dalam aktivitas mereka masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun Tuhan, Engkau memberkati mereka, tambahkan sukacita mereka Tuhan. Biarlah ketambahan usia ini membuat anak-anak sekolah minggu semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami berdoa ya Tuhan, pulihkan, berikan kesembuhan Tuhan, berikan semangat agar tetap sehat dan kiranya senantiasa memuji Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati dalam kehidupan setiap hari, dalam tugas tanggung jawab, bahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya setiap peran bahkan tanggung jawab yang Tuhan beri senantiasa dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri, kiranya senantiasa diangkat dengan penuh sukacita. Dan Tuhan memberkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah kami untuk mendukung suksesnya kehidupan di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bahkan Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa buat segenap anggota jemaat Bukit Zaitun ini Tuhan. Berkati dan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan senantiasa menaikkan puji dan syukur hanya ke dalam kami Tuhan. Bapa di surga, ada banyak kerinduan kami, ada banyak permohonan kami, namun kami percaya Tuhan sungguh mengenal kami. Ini kerinduan kami Tuhan, ini permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi berkat Tuhan curahkanlah. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Yesus bangkit dan menang. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.